Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. Air menetes dari atap rumah-rumah, membentuk aliran kecil di jalanan gang yang becek. Udara dingin menusuk kulit, membuat siapapun ingin cepat-cepat berada di dalam rumah. Di sebuah gang kecil di pinggiran kota, ada warung sederhana milik Fadli, pemuda berusia 27 tahun yang hidup seorang diri sejak kedua orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Warung kecil bercat biru muda itu menjadi tempat ia mencari nafkah setiap hari. Ia menjual gorengan, kopi, dan teh hangat untuk para warga sekitar yang sering mampir malam-malam. Malam itu, warung sudah hampir tutup. Fadli sedang membereskan meja kayu dan menutup toples isi tempe mendoan yang belum habis terjual. Ia menatap jalanan yang mulai sepi, hanya ada suara hujan, dan sesekali bunyi motor lewat di kejauhan. Wah, tinggal dikit lagi minyaknya. Besok harus ke pasar lagi nih, gumamnya pelan sambil menyalakan lampu kecil di depan warung. Saat ia hendak menutup pintu, terdengar suara mesin mobil dari arah jalan besar di ujung gang. Suaranya tersendat-sendat, seperti mobil yang sedang bermasalah. Tak lama, sebuah mobil hitam mewah melambat dan berhenti tepat di depan gang kecil itu. Dari balik jendela yang berkabut, tampak seorang wanita mencoba menstarter mesin berkali-kali, tapi mobil tak kunjung menyala. Waduh, mobilnya mogok ya. Bisik Fadli. Dia sempat ragu untuk mendekat, tapi rasa iba mengalahkan rasa segan. Ia bergegas keluar warung sambil menutup kepalanya dengan kain lap agar tidak kehujanan. Saat mendekat, jendela mobil terbuka dan seorang wanita keluar sambil berusaha menutupi kepala dengan tangan. Wajahnya tampak lelah, tapi masih terlihat anggun dengan pakaian rapi, blazer putih, rok hitam, dan sepatu berhak tinggi yang kini kotor terkena lumpur. "Permisi. Tolong, mobil saya tiba-tiba mati di tengah jalan. Saya nggak tahu harus bagaimana," ucap wanita itu dengan suara gemetar karena dingin. Fadli segera menghampiri. "Iya Bu, enggak apa-apa. Sini biar saya bantu lihat dulu." Hujannya juga deras. Kasihan nanti basah semua. Wanita itu tampak ragu. Tapi melihat wajah Fadli yang tulus dan sopan, ia akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih ya Mas. Saya Adelina." "Fadli Bu. Sini. Saya lihat mesinnya." Dengan cepat, Fadli membuka kap mobil. Asap tipis keluar, menandakan mesin terlalu panas dan mungkin kemasukan air. "Wah, sepertinya mesinnya kena air, Bu. Lebih baik tunggu sebentar. Kalau dipaksa nyala bisa makin rusak." Jelas Fadli. Adelina memeluk tubuhnya, menggigil karena dingin. "Kalau begitu, saya bisa nunggu di mana ya? Di sini dingin sekali." "Di warung saya aja, Bu. Deket kok di situ." Fadli menunjuk ke arah warung kecil yang masih terang. "Ada atap, lumayan hangat. Saya buatkan teh dulu biar nggak kedinginan." Mereka pun berjalan pelan menembus hujan. Fadli menyiapkan kursi dan menuangkan teh panas ke dalam gelas kaca yang sudah agak kusam tapi bersih. Uap teh mengepul, menebar aroma manis yang menenangkan. Adelina duduk sambil menggosok tangannya. "Terima kasih Mas Fadli. Saya benar-benar nggak nyangka masih ada orang sebaik ini." Fadli tersenyum kecil. "Ah, biasa aja Bu. Kalau saya di posisi Ibu juga pasti panik. Namanya juga musibah. Datangnya nggak disangka-sangka." Mereka sempat diam beberapa saat, hanya suara hujan yang terdengar. Sesekali, petir menyambar di kejauhan, menerangi wajah Adelina yang tampak lelah tapi tetap tenang. Dari obrolan singkat itu, Fadli tahu bahwa Adelina adalah seorang CEO perusahaan besar di Jakarta. Ia datang ke Bandung untuk urusan mendadak yang berkaitan dengan bisnisnya. Namun di balik tutur katanya yang sopan, Fadli bisa merasakan sesuatu. Entah kesedihan, entah beban berat yang disembunyikan di balik senyumnya. "Kerja di Jakarta ya? Pasti capek banget Bu, ngurusin hal-hal besar terus," kata Fadli mencoba mencairkan suasana. Adelina tersenyum tipis. "Capek iya, tapi ya begitulah hidup. Kadang semua terlihat baik dari luar, padahal..." Ia berhenti sejenak, menatap gelas teh di tangannya. Di dalamnya belum tentu tenang. Fadli tidak menanggapi terlalu jauh. Ia hanya mengangguk pelan. Paham kalau tidak semua hal harus ditanyakan. Setelah hampir setengah jam, hujan mulai reda. Fadli memeriksa kembali mobil Adelina, lalu mencoba menstarter. Kali ini mesin menyala dengan suara normal. "Sudah bisa, Bu. Cuma tadi kebanyakan air di businya," ucap Fadli sambil tersenyum. Adelina tampak lega. Ia menatap Fadli. Ada rasa kagum di matanya. "Terima kasih banyak, Mas Fadli. Saya benar-benar berhutang budi. Kalau tadi kamu nggak bantu, mungkin saya masih di tengah jalan sendirian." Fadli menggeleng. "Nggak usah mikir gitu, Bu.
Saya bantu karena kebetulan aja ada di sini. Adelina membuka tas kecilnya dan mengambil dompet. Ini sedikit untuk kamu. Belum sempat uang itu berpindah tangan, Fadli cepat menolak. Nggak usah, Bu, saya ikhlas. Lagian saya juga senang bisa bantu. Adelina terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Ia meletakkan sebuah kartu nama di meja kayu dekat gelas teh. Kalau kamu butuh sesuatu, hubungi saya. Saya Adelina Surya, dari PT Surya Group. Mobil hitam itu pun melaju perlahan meninggalkan gang. Cahaya lampunya perlahan menghilang di tikungan, hanya menyisakan aroma hujan dan gemericik air dari atap warung. Fadli berdiri di depan pintu warung sambil menatap kartu nama itu. Adelina Surya. CEO ya? Gumamnya, ia tersenyum kecil. Hatinya terasa aneh, entah kagum, entah penasaran. Malam itu, di tengah udara dingin dan aroma hujan, Fadli tidak tahu bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, sinar matahari menembus sela-sela genting rumahnya yang sudah mulai berlumut. Fadli terbangun agak siang karena semalam tidur larut. Ia menatap sekeliling kamarnya yang sederhana, hanya ada kasur tipis, lemari kayu tua, dan meja kecil tempat ia meletakkan beberapa barang. Di atas meja itu, kartu nama berwarna putih elegan masih tergeletak di tempat yang sama seperti semalam. Tulisan di atasnya tegas dan rapi. Adelina Surya, CEO PT Surya Group Fadli, memandangi kartu itu cukup lama. CEO ya, perempuan secantik itu, kerjaannya pasti berat sekali, gumamnya. Ia tersenyum kecil, tapi entah kenapa ada perasaan aneh di dadanya. Bukan hanya kagum, tapi juga semacam rasa ingin tahu yang tak bisa dijelaskan. Ia masih bisa mengingat jelas tatapan mata Adelina malam itu. Teduh tapi menyimpan kesedihan yang dalam. Sambil bersiap membuka warung, pikirannya sesekali melayang. Ia bahkan sampai menumpahkan tepung ketika hendak membuat adonan gorengan. Wah, jadi nggak fokus gini, katanya sambil tertawa kecil. Hari itu berjalan seperti biasa. Beberapa tetangga mampir, anak-anak kecil membeli gorengan sepulang sekolah, dan udara siang Bandung terasa hangat. Tapi dalam diam, Fadli masih terus memikirkan wanita itu. Sore harinya, ia memutuskan membersihkan warung. Saat menyapu lantai kayu bagian belakang, sesuatu yang kecil dan berkilau terselip di bawah kursi. Ia menunduk, mengambilnya pelan. Sebuah gelang perak tipis dengan gantungan kecil berbentuk huruf A. Ini punya Bu Adelina, bukan? Gumamnya kaget. Ia segera mengingat kembali saat wanita itu duduk di kursi itu sambil menggenggam tangannya yang dingin. Tanpa berpikir panjang, Fadli mengambil handphone bututnya. Ia melihat nomor yang tertera di kartu nama. Tapi jari-jarinya ragu untuk menekan tombol panggil. Masa iya saya nelpon? Lagian cuma gelang kecil. Nanti dikira saya cari-cari perhatian lagi, ujarnya sambil menggeleng. Namun di sisi lain, ia merasa tidak enak kalau barang itu tidak dikembalikan. Gelang itu terlihat mahal, tapi lebih dari itu, ia yakin gelang itu punya arti khusus. Akhirnya, Fadli memutuskan menyimpan gelang itu di kotak kecil di kamarnya. Nanti aja, kalau ada waktu, saya kirim lewat paket, katanya pelan. Hari demi hari berlalu. Hujan masih sering turun sore hari, membuat suasana gang itu semakin sepi. Fadli mulai terbiasa kembali dengan rutinitasnya, tapi setiap kali melihat kartu nama di meja, hatinya selalu tergerak. Sampai suatu malam, hampir seminggu setelah kejadian itu, warung Fadli tiba-tiba disambangi seseorang. Waktu sudah hampir jam 9 malam. Hujan baru saja reda, dan ia sedang menutup toples. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara langkah kaki tergesa di jalan yang masih becek. Mas Fadli. Fadli menoleh. Dari balik payung hitam, muncul seorang perempuan muda berpakaian rapi, bukan warga sekitar. Nafasnya terengah, wajahnya tegang. Iya, saya Fadli. Ada apa ya, Mbak? Nama saya Rina, saya asisten pribadi Bu Adelina. Ibu nyuruh saya cari Mas Fadli. Katanya Mas Fadli tinggal di sekitar sini, betul? Jantung Fadli berdegup cepat. Betul, tapi ada apa ya dengan Bu Adelina? Rina menelan ludah sebelum menjawab. Suaranya terdengar gugup. Ibu sedang butuh bantuan. Tadi sore beliau sempat drop, dan sekarang beliau di rumahnya di Lembang. Saya disuruh nyampaikan pesan. Katanya beliau ingin bertemu Mas Fadli. Malam ini juga, kalau bisa. Fadli terkejut, tak tahu harus berkata apa. Bertemu saya? Malam ini? Rina mengangguk cepat. Iya, katanya penting sekali. Tanpa banyak pikir, Fadli segera mengambil jaket dan menutup warungnya. Baik, saya ikut. Perjalanan menuju Lembang malam itu cukup sunyi. Mobil yang dikemudikan Rina melaju perlahan di jalan berkelok, menembus kabut tipis.
Dari jendela, Fadli bisa melihat lampu-lampu kota Bandung yang tampak seperti bintang di bawah sana. Namun pikirannya tidak tenang. Ia terus bertanya-tanya, kenapa seorang CEO seperti Adelina tiba-tiba ingin menemuinya lagi. Sekitar setengah jam kemudian, mereka sampai di sebuah rumah besar dengan halaman luas. Lampu-lampu teras menyala lembut. Rumah itu tampak megah, tapi suasananya sunyi dan sedikit mencekam. Begitu masuk ke ruang tamu, Fadli melihat Adelina duduk di sofa. Wajahnya pucat dan mata sembab. Di sampingnya, seorang anak kecil laki-laki berusia sekitar 5 tahun terbaring lemah di pangkuannya. Air mata menetes di pipi Adelina saat ia menatap Fadli. "Mas Fadli, tolong aku. Anakku sakit. Aku nggak tahu harus bagaimana." Suara itu bergetar, penuh kepanikan dan ketakutan. Fadli berdiri terpaku. Dunia seakan berhenti sejenak. Ia melihat wanita yang dulu tampak kuat dan berwibawa kini hancur dalam tangis. Tanpa banyak bicara, Fadli segera menghampiri. "Tenang, Bu Adelina. Coba ibu ceritakan pelan-pelan. Anak ibu kenapa?" Adelina memeluk anaknya erat, suaranya parau. "Dia tiba-tiba demam tinggi dari sore tadi. Sudah dibawa ke dokter, tapi belum turun juga. Aku takut kehilangan dia, Mas." Fadli menatapnya dalam diam. Hujan kembali turun pelan di luar jendela, seolah langit ikut merasakan kesedihan malam itu. Di dalam rumah besar yang dingin itu, untuk pertama kalinya, Adelina Surya, seorang wanita sukses yang selalu tampak kuat, menangis di hadapan Fadli, lelaki sederhana yang tanpa sengaja hadir kembali di hidupnya. Fadli masih berdiri di hadapan Adelina yang memeluk anak kecil itu dengan gemetar. Wajah Adelina pucat, matanya sembab, dan rambutnya berantakan karena panik. Sementara di pelukannya, bocah itu terbaring dengan napas cepat, keningnya panas dan tubuhnya menggigil. "Bu Adelina, coba kita periksa dulu suhunya," kata Fadli dengan nada tenang. Ia menunduk dan menyentuh kening si kecil dengan punggung tangannya. "Wah, ini panas sekali. Mungkin demamnya tinggi sekali, Bu. Sudah dikasih obat?" Adelina mengangguk cepat. "Sudah, Mas. Dokter bilang cuma demam biasa, tapi dia belum juga sadar dari tadi. Saya takut sekali kehilangan dia." Suara Adelina pecah. Ia menunduk, air matanya jatuh ke pipi anaknya. Pemandangan itu membuat dada Fadli terasa sesak. Di balik kesuksesan dan ketegaran seorang CEO, ternyata ada sisi rapuh yang selama ini tersembunyi rapat. "Tenang dulu, Bu. Saya bantu, ya. Tolong ambilkan handuk kecil sama air hangat. Kita kompres dulu," ucap Fadli sambil mengangkat anak itu pelan ke sofa. Rina, sang asisten, segera berlari ke dapur. Tak lama kemudian ia kembali membawa baskom kecil berisi air hangat dan handuk bersih. Fadli mulai mengompres kening si kecil dengan lembut. Sementara Adelina duduk di sampingnya, menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Namanya siapa, Bu?" tanya Fadli perlahan. "Arvin," jawab Adelina dengan suara serak. "Umurnya 5 tahun. Dia anakku satu-satunya," Fadli mengangguk. "Kuat, ya Arvin. Ibu kamu di sini, dan kamu pasti sembuh." Adelina menatap Fadli. Tatapan matanya kali ini berbeda. Bukan sekadar rasa terima kasih, tapi juga ada ketenangan yang mulai muncul di sana. Mungkin karena kehadiran seseorang yang tidak menuntut apa-apa, tidak menilai. Hanya datang dan membantu tanpa pamrih. Sekitar setengah jam berlalu. Suhu tubuh Arvin perlahan mulai turun. Nafasnya yang tadi cepat kini mulai teratur. Adelina yang sejak tadi cemas akhirnya bisa sedikit bernapas lega. "Mas Fadli, terima kasih ya," katanya lirih. "Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu harus apa." Fadli menatapnya sambil tersenyum lembut. "Nggak perlu berterima kasih, Bu. Saya cuma bantu semampu saya." Namun di dalam hati, Fadli merasa iba sekaligus heran. Mengapa wanita sekaya dan sekuat Adelina bisa terlihat begitu sendirian menghadapi semua ini? Di rumah besar itu tak ada siapa-siapa selain dirinya, Adelina, anak kecil itu, dan asisten yang tampak gugup. Setelah keadaan mulai tenang, Fadli menatap jam di dinding. Hampir tengah malam. Ia bangkit, bersiap pamit. "Saya pulang dulu ya, Bu. Arvin sudah agak baikan. Kalau demamnya naik lagi, sebaiknya dibawa ke rumah sakit." Adelina spontan menahan pergelangan tangannya. "Mas, jangan dulu pulang. Malam ini hujan dan aku nggak tahu kenapa. Aku takut sendirian." Fadli menatapnya. Matanya yang biasanya tegas kini dipenuhi rasa cemas. Ia tampak rapuh sekali malam itu. Fadli akhirnya mengangguk pelan. "Baik, saya temani dulu sampai Arvin benar-benar tidur." Mereka duduk di ruang tamu,
Lampu remang menambah suasana tenang tapi juga sedikit hangat. Hujan mulai turun lagi di luar. Suara rintiknya berpadu dengan detak jam yang terdengar lembut. "Mas Fadli," panggil Adelina pelan. "Kamu pasti heran ya, kenapa aku bisa sampai segitu paniknya?" Fadli menatapnya hati-hati. "Saya nggak mau berasumsi apa-apa, Bu. Tapi kalau Ibu mau cerita, saya siap dengar." Adelina menarik napas panjang. "Aku sudah 5 tahun hidup cuma berdua dengan Arvin. Sejak suamiku meninggal, semua tanggung jawab jatuh ke aku. Aku harus kuat di depan semua orang, tapi setiap kali Arvin sakit begini, semua keberanian itu hilang. Aku takut kehilangan satu-satunya alasan aku hidup." Suaranya pelan, tapi penuh dengan kepedihan. Fadli tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa menatapnya dengan empati. "Kamu tahu, Mas," lanjut Adelina, "aku sudah terbiasa dikelilingi orang-orang yang hanya menghormatiku karena jabatan. Tapi mereka nggak pernah benar-benar peduli. Kadang aku merasa sendirian di tengah keramaian." Fadli menunduk. "Saya nggak bisa bayangin rasanya, Bu. Tapi saya yakin, Arvin tahu Ibu sayang banget sama dia. Anak sekecil itu pasti bisa merasakannya." Ucapan itu membuat Adelina tersenyum tipis. Senyum yang tulus tapi masih menyimpan luka waktu berjalan pelan. Arvin akhirnya tertidur dengan tenang di pangkuan ibunya. Adelina memandangi wajah kecil itu lama sekali, seolah ingin memastikan ia benar-benar baik-baik saja. "Mas Fadli," panggilnya lagi, lirih. "Malam itu waktu mobilku mogok, aku nggak tahu kenapa bisa begitu. Tapi sekarang aku percaya, mungkin memang aku harus bertemu kamu." Fadli sedikit terkejut. "Kenapa, Bu?" Adelina menatapnya dalam, suaranya hampir berbisik. "Karena kamu datang di saat aku benar-benar butuh seseorang. Bukan karyawan, bukan teman bisnis, tapi seseorang yang hadir dengan hati." Fadli terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hujan di luar semakin deras, menutup keheningan di antara mereka. Ia menatap wajah Adelina yang kini tampak tenang, tapi matanya masih merah bekas tangis. Dalam hati, Fadli tahu, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang pelan-pelan akan mengubah hidup mereka berdua. Hujan terus turun, membasahi pepohonan di halaman rumah besar itu. Di dalamnya 2 manusia yang berasal dari dunia berbeda, kini duduk berdekatan, diikat oleh satu hal yang sama. Rasa peduli yang tumbuh dari keikhlasan. Dan malam itu, tanpa mereka sadari, jarak antara seorang CEO kaya dan pemuda sederhana mulai menghilang, tergantikan oleh rasa yang hangat, namun juga berbahaya, perasaan yang belum sempat mereka pahami sepenuhnya. Fadli masih duduk di kursi ruang tamu, menatap ke arah Adelina dan anaknya yang kini tertidur pulas di sofa besar berlapis kain lembut. Lampu temaram membuat suasana rumah itu terasa lebih damai, berbeda dengan beberapa jam sebelumnya yang dipenuhi kepanikan dan tangis. Ia memperhatikan wajah Adelina yang lelah tapi tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya malam itu. Bukan lagi sosok wanita berwibawa seperti pertama kali ia temui, melainkan seorang ibu yang penuh kasih dan seorang wanita yang tampak begitu manusiawi. Fadli baru sadar kalau sejak tadi dirinya hanya diam memperhatikan. Ia segera berdiri, berbisik pelan. "Bu Adelina, saya pulang dulu ya. Sudah malam sekali." Arvin juga sudah tidur nyenyak. Namun saat ia hendak melangkah, Adelina membuka mata. Tatapannya lembut, namun lemah. "Mas, jangan dulu pulang. Aku ingin bicara sebentar," katanya pelan. Suaranya hampir seperti bisikan. Fadli kembali duduk, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Ia menatap Adelina dengan rasa khawatir. "Iya, Bu, ada apa?" Adelina menunduk sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. "Aku merasa kamu pantas tahu sesuatu tentang aku." "Tentang Arvin juga." Fadli tidak menjawab. Ia hanya mengangguk perlahan, memberi tanda bahwa ia siap mendengarkan apapun yang ingin disampaikan. Adelina menghela napas panjang. "Banyak orang mengenalku sebagai CEO muda yang sukses. Tapi nggak banyak yang tahu bagaimana aku sampai di titik ini. Semua yang aku punya sekarang bukan datang dengan mudah." Ia menatap langit-langit, matanya tampak menerawang jauh. 5 tahun lalu, aku menikah dengan pria yang sangat aku cintai. Namanya Rama. Dia bukan orang kaya, tapi baik, sabar, dan selalu membuat aku merasa cukup. Tapi hidup nggak selalu berjalan seperti rencana. Adelina berhenti sejenak, suaranya bergetar. "Setelah Arvin lahir, Rama mulai sakit-sakitan. Aku harus kerja lebih keras untuk menutupi semua biaya rumah sakit. Sampai akhirnya, dia meninggal karena gagal ginjal." Fadli menunduk. Ia bisa merasakan beratnya cerita itu. "Maaf, Bu, saya ikut berduka."
Adelina menggeleng pelan. Sudah lama berlalu, Mas. Tapi setelah itu aku berubah. Aku jadi orang yang terlalu sibuk mengejar kesempurnaan. Aku pikir kalau aku kuat, kaya, dan dihormati, aku nggak akan merasa kehilangan lagi. Ia tersenyum pahit. Padahal kenyataannya, justru semakin tinggi aku berdiri, semakin sepi rasanya. Arvin sering aku tinggal. Aku sibuk dengan urusan kantor, rapat, proyek, semuanya. Kadang aku lupa kalau dia masih kecil dan butuh ibunya. Air mata mulai mengalir di pipi Adelina. Malam ini aku benar-benar takut, Mas. Aku takut Tuhan mau ngambil satu-satunya yang aku punya lagi. Rasanya, aku nggak sanggup. Fadli menatapnya lama, lalu berbicara dengan suara lembut. Bu Adelina, manusia nggak harus selalu kuat. Kadang kita memang perlu jatuh, biar sadar siapa yang benar-benar peduli sama kita. Ucapan itu membuat Adelina terdiam. Ia menatap Fadli dengan mata berkaca-kaca. Kamu ngomong begitu seperti sudah pernah ngerasain kehilangan. Fadli mengangguk perlahan. Ya Bu, saya juga pernah. Waktu kecil, orang tua saya meninggal karena kecelakaan. Sejak itu saya hidup sendiri. Jadi saya tahu rasanya kehilangan orang yang jadi tempat pulang. Adelina terdiam cukup lama. Ada keheningan yang dalam di antara mereka, tapi bukan keheningan yang canggung. Hanya dua jiwa yang saling memahami luka masing-masing tanpa banyak kata. Akhirnya Adelina bicara lagi. Suaranya pelan tapi tulus. Mas Fadli, aku nggak tahu kenapa, tapi setiap kali kamu ada, rasanya aku bisa bernapas lebih ringan. Aku nggak perlu berpura-pura kuat. Fadli tersenyum tipis. Mungkin karena saya bukan siapa-siapa, Bu. Kadang orang yang paling sederhana justru bisa bikin kita merasa nyaman, karena dia nggak menuntut apapun. Adelina menatapnya dengan pandangan yang dalam. Kamu benar. Dunia saya terlalu penuh dengan orang yang datang karena ada maunya. Tapi kamu beda. Kamu datang di saat aku nggak punya apa-apa, bahkan tanpa aku minta. Fadli menunduk, hatinya berdebar. Ia tahu batas antara rasa iba dan rasa sayang bisa jadi tipis sekali. Tapi malam itu, ia tak bisa membohongi diri sendiri. Ada sesuatu di hatinya yang tumbuh tanpa ia sadari. Hujan di luar mulai berhenti. Udara terasa lebih sejuk, dan suara jangkrik mulai terdengar dari halaman. Arvin masih tidur dengan tenang, sementara Adelina perlahan bersandar di sofa, matanya setengah terpejam. Mas Fadli, bisiknya pelan sebelum matanya tertutup sepenuhnya. Terima kasih. Sudah datang lagi ke hidupku. Fadli hanya bisa menatapnya, lalu berdiri pelan menutup selimut ke tubuh Arvin dan ibunya. Ia melangkah menuju jendela, melihat embun di kaca yang tertinggal setelah hujan. Dalam hatinya, Fadli tahu, malam itu bukan hanya tentang menolong seorang ibu dan anak, tapi tentang dua orang yang sama-sama kehilangan arah, lalu tanpa sengaja saling menemukan. Beberapa hari setelah malam itu, Fadli sering datang ke rumah Adelina di Lembang. Awalnya hanya untuk memastikan Arvin benar-benar pulih. Tapi lama-kelamaan, kunjungannya menjadi kebiasaan yang tak lagi terasa sebagai kewajiban. Setiap pagi, setelah menutup warung lebih awal, Fadli naik motor tuanya menuju rumah besar itu. Ia disambut senyum kecil Adelina yang kini tampak lebih segar dan tenang. Arvin yang sudah sembuh pun sering berlari menyambutnya di halaman sambil membawa mainan kecil di tangannya. Mas Fadli datang, teriak Arvin ceria. Ayo main bola! Fadli tertawa kecil. Wah, semangat banget Arvin. Tapi nanti ibu marah kalau bajumu kotor lagi. Adelina yang berdiri di teras hanya menggeleng sambil tersenyum. Nggak apa-apa mas, biarkan saja. Aku senang lihat dia tertawa lagi. Hari-hari itu terasa berbeda bagi mereka bertiga. Fadli yang biasanya sibuk di warung kini sering menghabiskan waktu di rumah besar yang penuh ketenangan itu. Ia membantu memperbaiki lampu taman, mengecat pagar yang mulai kusam, bahkan menanam beberapa bunga di halaman belakang. Adelina sering menemaninya, duduk sambil membawa segelas teh hangat. Mereka mengobrol ringan, kadang tentang masa kecil Fadli di kampung, kadang tentang dunia kerja Adelina yang penuh tekanan. Semakin sering mereka berbicara, semakin dalam pula kedekatan itu tumbuh. Bukan karena belas kasihan, tapi karena saling memahami. Suatu sore, setelah selesai membantu membersihkan taman, Fadli duduk di tangga teras sambil mengelap keringat. Langit Bandung tampak oranye keemasan, indah sekali. Adelina keluar dari rumah membawa 2 gelas teh hangat. Kapek ya? Katanya lembut sambil menyerahkan 1 gelas. Fadli menerima sambil tersenyum. Lumayan, Bu. Tapi senang lihat halaman ibu sekarang jadi lebih hidup. Adelina duduk di sampingnya,
menatap taman yang kini penuh bunga berwarna. Aku lupa kapan terakhir kali rumah ini terasa seramah ini. Dulu setelah Rama meninggal, aku jarang pulang. Rasanya rumah ini terlalu sepi. Fadli menoleh, menatap wajah Adelina yang diterpa cahaya senja. Ada sesuatu di matanya, ketenangan yang baru. Mungkin karena ia mulai menemukan kembali arti kebersamaan. Rumah nggak selalu soal besar atau kecil, Bu, kata Fadli pelan. Tapi tentang siapa yang ada di dalamnya. Adelina terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Kamu selalu punya cara bicara yang sederhana, tapi menenangkan, Mas Fadli. Mereka tertawa kecil. Udara sore terasa hangat. Arvin berlari-lari di taman sambil tertawa riang, membuat suasana semakin hidup. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh diam-diam di hati mereka berdua. Setiap tatapan yang saling bertemu, setiap senyum yang tercipta tanpa rencana, perlahan menimbulkan rasa yang sulit dijelaskan. Fadli tahu posisinya. Ia hanya pemuda biasa, penjual gorengan, bukan siapa-siapa dibandingkan seorang CEO seperti Adelina. Tapi setiap kali melihatnya tersenyum, hatinya berdebar tanpa alasan. Ia berusaha menepis perasaan itu, namun justru semakin kuat. Adelina pun merasakan hal yang sama. Ia tahu tak seharusnya perasaan seperti itu muncul. Dunia mereka berbeda jauh. Tapi Fadli memiliki sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di sekelilingnya, ketulusan. Dalam kesederhanaan Fadli, ia menemukan ketenangan yang tak pernah bisa ia beli dengan jabatan atau kekayaan. Suatu malam, setelah Arvin tertidur, mereka duduk di ruang tamu. Lampu temaram. Hanya suara hujan lembut di luar jendela yang menemani. Mas Fadli, panggil Adelina dengan suara pelan. Iya, Bu, jawab Fadli, menatapnya hati-hati. Terima kasih, sudah mau datang setiap hari. Aku tahu kamu punya pekerjaan juga, tapi kamu tetap sempatkan waktu buat Arvin dan aku. Aku benar-benar berterima kasih. Fadli tersenyum. Saya senang bisa bantu, Bu. Lagian, Arvin anak yang menyenangkan. Dan Ibu juga orang yang baik. Adelina menatapnya lama. Kamu tahu, Mas, sudah lama sekali nggak ada orang yang bilang aku baik. Biasanya mereka hanya bilang aku tegas, keras, atau sibuk. Fadli menunduk. Mungkin karena mereka nggak kenal ibu sebenarnya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hujan di luar semakin deras, membuat suasana terasa lebih dekat, lebih hangat. Fadli menatap Adelina, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tapi dalam diam, ia sadar bahwa rasa itu sudah tumbuh terlalu dalam. Adelina menarik napas pelan, lalu berkata tanpa menoleh, Mas Fadli, kalau suatu hari nanti aku bilang aku butuh kamu, bukan karena aku kesepian. Kamu percaya? Fadli menatapnya, matanya sedikit terbelalak. Saya percaya, Bu. Adelina menoleh perlahan, mata mereka bertemu. Ada sesuatu di sana, kejujuran yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lebih jauh, suara tangis kecil dari kamar Arvin memecah keheningan. Adelina segera berdiri dan bergegas ke kamar, sementara Fadli hanya menatap punggungnya yang perlahan menghilang di balik pintu. Ia menarik napas panjang. Di dadanya ada rasa yang hangat tapi juga menyesakan. Dalam hati ia berkata, sepertinya aku mulai jatuh cinta pada wanita yang tidak seharusnya aku cintai. Dan malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, Fadli sadar. Perasaan itu bukan sekadar kagum. Ia benar-benar jatuh hati pada sosok wanita yang selama ini ia anggap terlalu tinggi untuk digapai. Tapi cinta, seperti hujan malam itu, datang tanpa bisa dihindari. Mengalir perlahan, menembus batas-batas yang seharusnya tak dilanggar. Hari demi hari berlalu setelah malam itu. Hujan berganti menjadi matahari, dan udara Bandung mulai kembali hangat. Namun di hati Fadli, rasa yang tumbuh untuk Adelina tak kunjung reda. Justru semakin hari, semakin dalam ia tenggelam di dalamnya. Ia sering datang ke rumah Adelina, tapi kini perasaannya bercampur antara bahagia dan takut. Bahagia karena bisa melihat senyum itu setiap hari, tapi takut karena sadar ia mencintai seseorang yang hidupnya jauh di atas langit. Suatu pagi, Adelina menemuinya di warung sederhana tempat Fadli berjualan. Ia datang tanpa pengawal, tanpa mobil mewah, hanya mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam sederhana. Kehadirannya membuat orang-orang sekitar menatap heran. Tak ada yang menyangka seorang wanita seperti itu mau duduk di bangku kayu di pinggir jalan, sambil menikmati gorengan. Wah, Bu Adelina, saya nggak nyangka ibu bakal datang ke sini, kata Fadli sambil tersenyum kikuk. Adelina tertawa kecil.
Aku kan janji mau coba langsung gorengan buatanmu. Katanya enak banget. Fadli tersipu. Ah, cuma gorengan biasa, Bu. Tapi yang biasa itu kadang justru paling menenangkan, jawab Adelina sambil menatapnya lembut. Mereka menghabiskan pagi itu dengan obrolan ringan. Tentang Arvin yang mulai sekolah lagi, tentang proyek baru di perusahaan Adelina, dan tentang kehidupan sederhana Fadli yang justru membuatnya merasa lebih hidup. Namun di tengah suasana hangat itu, tiba-tiba Adelina terdiam. Ia menatap Fadli lama, lalu berkata pelan, "Mas Fadli, ada hal yang harus aku bicarakan." Nada suaranya membuat Fadli ikut menunduk. "Ada apa, Bu?" Adelina menatap secangkir teh di depannya. "Beberapa hari lalu, Dewan Direksi memutuskan untuk memindahkan aku ke cabang perusahaan di luar negeri. Mungkin aku akan tinggal di sana cukup lama." Fadli terdiam. Suasana mendadak hening. Hanya suara kendaraan yang lewat di jalan membuat pagi itu terasa nyata. "Berapa lama, Bu?" Tanyanya pelan. "Mungkin 2 tahun. Bisa jadi lebih," jawab Adelina dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Fadli menelan ludah. Ada sesuatu di dadanya yang terasa sesak. Tapi ia berusaha tersenyum. "Itu kabar bagus, Bu. Kesempatan besar. Saya yakin Ibu pantas dapat posisi itu." Adelina menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi aku nggak tahu harus senang atau sedih. Karena kalau aku pergi, aku harus meninggalkan Arvin di sini dulu. Aku juga harus meninggalkan kamu." Fadli terdiam. Ucapan itu seperti menancap dalam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Bu, kalau ini jalan yang terbaik, saya yakin Tuhan punya rencana. Jangan khawatir tentang Arvin. Saya akan bantu jagain dia kapanpun Ibu butuh." Air mata menetes di pipi Adelina. "Mas Fadli, kamu selalu tahu harus ngomong apa. Padahal aku cuma pengen kamu bilang satu hal." Fadli menatapnya. "Bilang apa, Bu?" Adelina menarik napas panjang, lalu menatap mata Fadli dengan jujur. "Kalau kamu juga nggak mau aku pergi." Fadli menunduk, menggenggam tangannya sendiri. Hatinya bergolak, tapi ia tahu ada batas yang tak bisa ia langgar. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Saya tentu nggak mau, Bu. Tapi cinta yang benar itu nggak menahan, melainkan mendoakan. Saya nggak mau jadi alasan Ibu melewatkan masa depan yang lebih baik." Adelina terdiam lama, lalu ia tersenyum, walau air matanya masih menetes. "Kamu selalu benar, Mas. Dan itu yang bikin aku semakin susah melupakan kamu." Fadli tersenyum tipis, meski hatinya nyeri. Mungkin nanti kalau waktu sudah baik, takdir bakal mempertemukan kita lagi. Hari itu, mereka berpisah di depan warung sederhana itu. Tanpa pelukan, tanpa janji, hanya tatapan panjang yang seolah berkata, "Terima kasih sudah datang ke hidupku." Beberapa minggu kemudian, Fadli datang ke bandara untuk mengantar Adelina dan Arvin. Suasana penuh haru. Arvin memeluk Fadli erat, tak mau lepas. "Mas Fadli, nanti main ke rumahku lagi, ya?" Katanya polos. Fadli tersenyum sambil mengusap kepala bocah itu. "Pasti, Nak. Kamu harus jadi anak hebat biar Ibu bangga." Adelina berdiri di samping mereka, mengenakan mantel abu-abu. Wajahnya tampak cantik, tapi ada sedih yang sulit disembunyikan. "Mas Fadli," katanya pelan. "Iya, Bu. Terima kasih untuk semuanya. Kamu datang di saat aku kehilangan arah. Aku nggak tahu gimana hidupku tanpa bantuanmu waktu itu." Fadli menggeleng pelan. "Saya juga harusnya berterima kasih, Bu. Karena Ibu datang dan bikin saya sadar kalau hidup ini nggak cuma tentang bertahan, tapi juga tentang memberi arti." Adelina menatapnya lama, lalu tersenyum. "Sampai jumpa, Mas Fadli." Pesawat pun lepas landas meninggalkan langit Bandung yang cerah. Fadli berdiri di balik kaca bandara, menatap pesawat itu sampai hilang di awan. Ada rasa kosong di dadanya, tapi juga ketenangan, karena ia tahu ia mencintai dengan cara yang benar. Beberapa bulan kemudian, warung Fadli semakin ramai. Orang-orang datang bukan hanya karena gorengannya enak, tapi karena keramahan dan ketulusan si pemiliknya. Di dinding warung, tergantung foto kecil Arvin yang dikirim dari luar negeri, dengan tulisan tangan kecil. "Mas Fadli, aku kangen." Fadli tersenyum setiap kali melihatnya. Ia tahu kisahnya dengan Adelina mungkin belum berakhir. Mungkin waktu sedang menunggu saat yang tepat. Dan di setiap senja yang turun di Bandung, Fadli masih sering berdiri di depan warungnya, menatap langit yang sama. Langit yang dulu menjadi saksi bagaimana dua hati berbeda dunia bisa saling menemukan, walau akhirnya harus berpisah dengan cara yang paling indah. Bukan karena kalah,
tapi karena cinta mereka cukup besar untuk melepaskan. Kadang cinta tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari dua hati yang sama-sama terluka dan saling menemukan. Inilah kisah Fadli dan Adelina, dua jiwa yang dipertemukan takdir, lalu diajarkan arti cinta yang sebenarnya, bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan dengan tulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah romantis mengharukan lainnya. Hujan deras mengguyur kota Bandung malam itu. Air menetes dari atap rumah-rumah